Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alifia Zahra dari kelas S1 Akuntansi Pagi dengan nomor absen 8 dan NIM 249210009. Di sini saya akan menjelaskan soal problem set B, materi ketiga. Jadi di sini ada dua, P10 1B dan P10 2B. Di sini saya akan menjelaskan yang P10 1B dulu. Jadi di sini ada soal pada tanggal 1 Januari 2017, buku besar Zaur LTD berisi akun kewajiban berikut. Jadi di sini ada account payable atau utang usaha itu 42.500. Terus ada sales tax payable atau hutang pajak penjualan itu 5.800. Lalu ada unearned service revenue atau pendapatan layanan yang belum merupakan pendapatan itu 15.000. Nah, terus selama bulan Januari transaksi terpilih berikut terjadi. Di tanggal 1 itu meminjam 15.000 tunai dari Flatfile Bank dengan wesel 4 bulan, bunganya 6%, nominalnya 15.000. Terus tanggal 5 itu menjual barang dagangan secara tunai sejumlah total 9.828, termasuk pajak penjualan sebesar 8%. Lalu di tanggal 12 itu ada memberikan layanan kepada pelanggan yang telah melakukan pembayaran di muka sebesar 9.400. Terus dalam kurung itu ada pendapatan layanan kredit. Lalu tanggal 14 itu membayar pajak penjualan yang dikumpulkan pada bulan Desember 2016 ke Departemen Bendahara Pemerintah sebesar 5.800. Lalu di tanggal 20 ada menjual 700 unit produk baru secara kredit dengan harga 44 per unit ditambah pajak penjualan 8%. Lalu di tanggal 25 ada menjual barang dagangan secara tunai sejumlah total 16.308, termasuk pajak penjualan sebesar 8%. Lalu di sini ada instruksinya. Yang pertama adalah buat jurnal untuk transaksi bulan Januari. Lalu yang kedua ada buat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari untuk wesel bayar yang belum dibayar. Lalu yang terakhir ada siapkan bagian kewajiban lancar dari laporan posisi keuangan pada bulan Januari tahun 2017. Lalu asumsikan tidak ada perubahan dalam akun utang. Nah, jadi yang pertama itu buat jurnal transaksi bulan Januari. Di tanggal 1 itu ada akun cash di debit 15.000, lalu ada notes payable di kredit 15.000. Lalu di tanggal 5 itu ada cash di debit sebesar 9.828. Lalu ada sales revenue itu di kredit 9.100. Lalu ada sales tax payable di kredit juga 728.000. Nah, cara penghitungannya itu sales tax 9.828 dikali 8 dibagi 108 sama dengan 728. Lalu untuk sales revenue-nya itu dari cash dikurang sales tax, hasilnya 9.100. Lalu di tanggal 12 itu ada akun prepaid income di debit sebesar 9.400. Lalu ada service revenue di kredit sebesar 9.400. Di tanggal 14 Januari itu ada sales tax payable di debit sebesar 5.800. Lalu ada cash di kredit sebesar 5.800. Di tanggal 20 Januari itu ada akun account receivable di debit sebesar 33.264. Lalu ada sales revenue di kredit sebesar 30.800. Lalu ada sales tax payable di kredit sebesar 2.464. Cara penghitungannya itu sales tax 30.800 dikali 8 bagi 100, hasilnya 2.464. Lalu untuk account receivable itu dari sales revenue ditambah sales tax, hasilnya 33.264. Lalu yang terakhir di tanggal 25 itu ada akun cash di debit sebesar 16.308, ada sales revenue sebesar 15.100 di kredit dan sales tax payable di kredit sebesar 1.208. Untuk cara penghitungannya itu sama seperti tanggal 5.
Jadi total seluruhnya itu adalah 89.600. Nah, yang kedua itu adalah membuat jurnal adjustment entry. Jadi sini ada akun interest expense di debit 75 dan interest payable di kredit 75. Jadi totalnya semua 75. Yang terakhir adalah membuat statement of financial position. Itu ada account payable sebesar 42.500, sales tax payable di sini ada keterangannya dari penjualan 5 Januari itu sebesar 728, dari penjualan 20 Januari sebesar 2.464, dan dari penjualan di tanggal 25 Januari itu sebesar 1.208. Jadi total sales tax payable seluruhnya adalah 4.400. Lalu ada akun unearned service revenue sebesar 5.600, notes payable sebesar 15.000, dan interest payable sebesar 75. Jadi total keseluruhan liabilities adalah 67.575. Lanjut soal P10 2B. Jadi pada tanggal 1 Juni 2017, Weller SH menerbitkan obligasi senilai 1.200.000, 8%, 5 tahun pada nilai nominal. Obligasi tersebut bertanggal 1 Juni 2017 dan membayar bunga setiap tahun pada tanggal 1 Juni. Laporan keuangan disiapkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Lalu di sini ada instruksinya. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Yang kedua, entry penyesuaian untuk mencatat akrual bunga pada tanggal 31 Desember 2017. Yang ketiga, itu adalah penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017. Yang keempat, jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada tanggal 1 Juni 2018. Yang kelima, ada entry penyesuaian untuk mencatat akrual bunga pada tanggal 31 Desember 2018. Dan yang terakhir, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Weller membayar bunga yang masih harus dibayar dan mencairkan obligasi tersebut pada harga 102. Catatlah pembayaran bunga dan pelunasan obligasi tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah jurnal penerbitan obligasi di tanggal 1 Juni 2017. Obligasinya itu senilai 1.200.000 diterbitkan pada nilai nominal atau par value. Jadi tidak ada diskonto ataupun premium. Jadi nominalnya 1.200.000, bunganya 8% dan jatuh temponya itu 5 tahun. Untuk jurnalnya ada cash di debit sebesar 1.200.000 dan bonds payable di kredit sebesar 1.200.000. Jadi sini diketahui membayar bunga tahunan setiap 1 Juni, laporan keuangan setiap 31 Desember. Lalu yang kedua, jurnal penyesuaian 31 Desember 2017 atau disebut akrual bunga. Obligasi membayar bunga setiap 1 Juni. Jadi pada tanggal 31 Desember 2017, bunga yang masih harus dibayar itu 7 bulan dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember. Di sini ada rumusnya. Rumus mencari beban bunga itu adalah nilai nominal bunga dikali tingkat kupon dikali jumlah hari dalam periode dibagi jumlah hari dalam setahun. Jadi 1.200.000 dikali 8% dikali 7 dibagi 12 sama dengan 56.000. Jurnalnya adalah interest expense di debit 56.000 dan interest payable di kredit sebesar 56.000. Lalu yang ketiga ada penyajian laporan posisi keuangan 31 Desember 2017. Jadi pada tanggal 31 Desember 2017, obligasi akan dilaporkan dalam liabilities jangka panjang dengan struktur long term liabilitiesnya ada bonds payable sebesar 1.200.000, lalu ada short term liabilitiesnya ada interest payable sebesar 56.000. Lalu bagian keempat itu ada jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 Juni 2018. Pembayar bunga tahunan penuhnya itu 96.000, lalu dicatat sebagai hutang bunga di tanggal 31 Desember 2017 sebesar 56.000. Jadi sisa pembayaran bunga untuk 1 Januari sampai tanggal 1 Juni itu adalah 40.000. Cara penghitungannya adalah 1.200.000 dikali 8% dikali 5 dibagi 12, hasilnya 40.000. Untuk jurnalnya ada interest payable di debit sebesar 56.000, ada interest expense di debit sebesar 40.000 dan cashnya di kredit sebesar 96.000. Lalu
Yang kelima, ada jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2018 atau disebut dengan akrual bunga. Sama seperti tahun sebelumnya, kita mencatat bunga selama 7 bulan dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi 1.200.000 dikali 8% dikali 7 dibagi 12, hasilnya 56.000. Untuk jurnalnya ada interest expense di debit sebesar 56.000 dan interest payable di kredit sebesar 56.000. Lalu yang terakhir ada jurnal pembayaran bunga dan penebusan obligasi pada tanggal 1 Januari 2019. Pada tanggal 1 Januari 2019, Weller membayar bunga yang masih harus dibayar sebesar 56.000. Menebus obligasi pada harga 102% dari nilai nominal. Jadi nilai nominalnya itu 1.200.000, harga tebusnya itu 102% dikali 1.200.000, hasilnya 1.224.000. Lalu untuk kerugian itu cara mencarinya adalah harga tebus dikurang nilai nominal. 1.224.000 dikurang 1.200.000, hasilnya 24.000. Jadi jurnalnya adalah interest payable 56.000 di debit, bonds payable di debit 1.200.000. Lalu ada loss on bond redemption itu di debit sebesar 24.000 dan cash di kredit sebesar 1.280.000. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.